Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke acara rasan-rasan politik yang dihelat oleh Nalar TV. Kali ini kita akan diskusi dengan Mas Haris Azhar. Temanya soal PSBB dan potensi pelanggaran HAM dalam penanganan wabah COVID-19. Di Jakarta, putusan PSBB ini sudah ditetapkan sejak tanggal 10, artinya sudah sehari. Dan beberapa dari berita yang saya baca, beberapa ojek online ada yang sudah kena razia. Dan mereka juga merasa keberatan sebenarnya karena pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah, kebijakan ini dianggap merugikan oleh kawan-kawan ojek online karena mereka nggak bisa lagi untuk melakukan antar jemput penumpang. Nah, kita akan diskusi banyak dengan Mas Haris Azhar. Tadi sudah siap-siap. Oh ya, mohon maaf ini tadi acaranya agak mundur setengah jam karena nunggu azan selesai biar nggak terganggu. Oke, sebentar. Haris Azhar. Kok belum muncul ya? Sebentar kawan-kawan, nunggu Mas Haris bergabung. Saya tidak ingin banyak berkomentar soal PSBB, takut nggak yang lebih banyak berikan pandangan-pandangannya nanti. Halo, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini salaman jarak jauh sekarang nih. Siap, Sehat Mas ya? sehat, alhamdulillah. Ya. Sejauh ini Mas, sehat. ini kawan-kawan nih pengen dengar pendapat Mas Haris nih soal pemberlakuan PSBB, juga tempo hari disinggung pemerintah mau menerapkan darurat sipil. Nah, di Jakarta setahu saya sudah diberlakukan sehari ini dan kemarin Anies juga ngomong akan ada, kalau nggak ada yang nggak nurut akan dapat tindak pidana gitu. Nah, singkat di awal Mas Haris apa komentarnya terhadap itu PSBB ini? Sebenarnya PSBB akhirnya itu sepertinya titik negosiasi pemerintah, titik negosiasi pemerintah dengan mengakomodir apa yang sudah dilakukan oleh sejumlah Pemda. Jadi PSBB itu dia aturan soal PSBB dari mulai Kepres turun ke apa lalu muncul PP tentang tata kelola pengaturannya, lalu muncul lagi Permenkes nomor 9, lalu kalau di Jakarta muncul pergubnya Anies. Nah, kalau dilihat dari isinya, atau pertama konsep PSBB-nya sendiri, dia bukan sepertinya saya nggak dapat bahwa itu apa namanya karantina wilayah itu enggak. Hmm. Bahwa darurat kesehatannya iya di Kepres eh, virus corona yang meluas mendunia ini lalu diakomodir sebagai kedaruratan kesehatan, tetapi PP-nya tidak mendorong adanya karantina wilayah seperti yang digunakan dalam rujukan Kepres maupun PP, rujuknya ke Undang-Undang Karantina Kesehatan, tetapi tidak eh, menggunakan konsep karantina wilayah. Hmm. Jadi tetap menggunakan konsep social distancing atau physical distancing itu yang dikampanyekan sebelum Kepres itu muncul, atau sebelum PP itu muncul, atau sebelum Permenkes itu muncul. Jadi sebetulnya tetap saja masih bermodalkan konsep distancing atau menjaga jarak tadi itu. Nah, yang berbeda kemudian dengan PP, lalu turun ke Permenkes dan pemerintah daerah bisa mengajukan penetapan pemberlakuan itu, uh,
apa namanya, dia boleh kemudian membubarkan sejumlah kegiatan atau eh, memberikan signal. Saya pakai bahasa memberikan signal karena saya nggak tahu teknisnya gimana, apakah setiap masjid dan gereja atau tempat ibadah lainnya harus minta izin atau gimana, saya nggak paham. Tapi hanya memberikan signal bahwa sejumlah kegiatan-kegiatan itu eh, perlu ditiadakan. Nah, kalau di Permenkes itu disebutkan ada sejumlah hal yang perlu ditiadakan, kira-kira bahasanya begitu ya. Kalau di PP hanya tiga, kegiatan pendidikan, kegiatan di fasilitas umum atau kegiatan umum, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Di Permenkes ada sejumlah hal tambahannya, tetapi ada juga pengecualian. Nah, pengecualiannya itu misalnya ada yang nggak jelas itu soal industri strategis. Jadi di pemberlakuan PSBB ini masih dibolehkan sejumlah hal, misalnya transportasi. Dan yang menarik saya itu, saya coba cari referensinya adalah soal industri strategis. Saya nggak paham industri strategis ini apa, tapi saya khawatir pengecualian industri strategis dari PSBB ini adalah bagian dari tetap bekerjanya sejumlah pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan berskala besar, di mana ada kumpulan orang yang akhirnya gagal untuk memelihara jarak atau makna dari aturan dari Permenkes nomor 9 tahun 2020 itu. Jadi, Gus Roy, saya mau bilang bahwa PSBB ini nggak terlalu dia bukan karantina wilayah, dia hanya mengakomodir apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan daerah. Jadi tidak ada sesuatu yang baru, tidak ada penegasan dari PP maupun dari Permenkes untuk menyatakan bahwa pusat akan menanggung sejumlah hal A, B, C, D ketika daerah tidak mampu. Itu nggak ada pernyataan itu. Kalau kita baca di Permenkes 9 tahun 2020 itu bahkan membebankan kepada daerah bahasanya sebagai syarat. Anda harus menunjukkan bahwa angka epideminya ini meningkat, lalu ada keberbahayaan yang Anda harus buktikan sebagai syarat untuk diajukan kepada Kemenkes. Nanti menterinya akan mengeluarkan izin. Nah, ini yang Permenkes jadi kayak semacam aturan yang sangat birokratis, tidak ada sense of crisis-nya, tidak ada gambaran ruang di mana pemerintahan pusat itu akan menanggulangi sejumlah hal. Padahal ini bukan sekedar urusannya daerah, ini udah urusannya dunia. Jangankan pusat, sebetulnya misalnya aja nih, Pacitan mau menyatakan bahaya, yang mau bantu itu WHO suruh bantu juga mau. Negara maju lain suruh bantu Pacitan atau suruh bantu Bulukumba di Sulawesi Selatan juga mau. Jadi nggak bisa Bulukumbanya harus ngajuin sendiri ke Kemenkes. Kira-kira begitu. Artinya kalau nggak ada pengajuan tadi itu dengan sejumlah prasyarat nggak bisa itu ya, nggak bisa disetujui ya. Kalau tidak ada pengajuan tersebut, maka pemerintah daerah boleh dikata tidak bisa melakukan sejumlah pembatasan. Apalagi mau karantina, apalagi mau lockdown, itu nggak bakal bisa. Jadi pemerintah daerah harus melengkapi syarat-syarat administratif. Mereka harus mengandalkan ahli-ahli kesehatan publik di tempatnya. Yang saya nggak tahu di 500 kabupaten dan kabupaten kota ini apakah merata ada ahli soal kesehatan publik. Apakah mereka punya data yang cukup? Hasil dari bagi APBN dana kesehatan yang hanya 5% dibagi ke berbagai daerah. Di setiap daerah ada turunan-turunannya untuk puskesmas, untuk beli obat, RSUD, perbaikan alkes, perbaikan bangunan, dan lain-lain. Saya nggak paham apakah dengan duit itu mereka cukup
selama ini, dan akhirnya ketika ada situasi pendadakan seperti ini, apakah mereka ada kemampuan dan kapasitas untuk atau sebagaimana yang diminta oleh eh, Kementerian Kesehatan? Saya nggak paham dan saya khawatir itu sebetulnya, atau saya bahasa saya mungkin agak lebih kencang, saya curiga itu nggak ada, nggak bisa. Hmm. Nah, eh, dengan kondisi seperti itu nanti ada ruang yang tidak terjemput oleh tanggung jawab negara, karena diserahkan ke pemerintahan daerahnya tidak mampu. Ketika pemerintahan daerah tidak mampu dalam penanganan wabah, karena wabah itu dimensinya bukan sekedar penyakitnya, tetapi penanggulangannya, dan ketika ditanggulangi ada dampak sosial, ekonomi di tingkatan masyarakat menengah ke bawah terutama. Nah, nanti ketika nanti di salah satu isu, misalnya di masyarakat menengah ke bawah dari sisi ekonomi dan sosial, plus kondisi kepanikan di tingkatan ranah kesehatan, para dokter yang sudah teriak-teriak sekarang minta penambahan APD dan lain-lain. Nanti ketika ini menjadi panik, menurut saya PSBB itu sudah nggak bisa responsif terhadap situasi ini, dan itulah nanti yang ancaman yang muncul itu, eh, pemberlakuan darurat sipil nanti bisa bisa kejadian. Jadi kita Artinya ada kangen. alasan untuk melakukan darurat sipil. Betul, bisa jadi darurat sipil ketika nanti PSBB ini tidak bisa menanggulangi wabah, dan juga tapi karena situasinya sudah penanganan tapi dia tidak sukses, tapi juga ada dampak di tempat yang lain, di berbagai tempat itu pada ekonomi rakyat, dan mereka nanti tidak mau tertib pada penanganan wabah ini, ya nanti akhirnya muncul eh, kepanikan. Ini balapan aja nih, yang panik duluan siapa? Yang panik duluan kelompok medik, kelompok menengah ke bawah, atau nanti justru negara yang panik lebih dahulu, atau dia saling nyaut nanti kepanikan di masyarakat yang berujung pada tindakan-tindakan yang di luar normalitas biasa yang terjadi, nanti negara yang merespon lebih eksesif. Begitu Nah, Mas Ray. ya, makasih Mas Haris. Saya kok melihat ini agak paradoks itu Mas ya. Di satu Hmm. sisi pemerintah membatasi dengan skala besar, membatasi pergaulan sosial dalam skala besar. Tapi di sisi lain juga seperti lepas tangan, nggak mau beri insentif ekonomi terhadap kebutuhan warga mereka selama melakukan isolasi itu. Ya, Jadi kalau arahnya itu, ini kan kemungkinan besarnya gagal. PSBB ini kan gitu, itu bisa dibayangin kalau gagal seperti Mas Haris bilang tadi, itu ada alasan untuk menerapkan darurat sipil. Tetap iya, paradoks, artinya penanganan benar. wabahnya tidak terjadi, alih-alih beres justru malah menimbulkan masalah baru. Mas Haris bayangin nggak nanti ada kemungkinan kalau ini nggak diselesaikan jadi ada potensi pelanggaran HAM-nya. Sebenarnya kalau situasi itu nanti ya memang bisa menciptakan pelanggaran HAM di ranah yang baru lagi, di mana nanti darurat sipil itu kalau nanti akhirnya diberlakukan, maka negara secara self claim kepada dirinya mereka boleh melakukan sejumlah hal yang, tapi kita tahu pemberlakuan darurat sipil itu dia membutuhkan sebuah, dulu saya kalau belajar sama model disebutnya rule of engagement nama bahasanya. Jadi kayak aturan mainnya gimana dalam darurat sipil itu. Uh, itu sebenarnya itu berlaku ya dalam dunia ketentaraan, kemiliteran. Kalau terjadi sebuah perubahan situasi yang mendorong tentara untuk, atau tugas-tugas kemiliteran untuk perform, untuk muncul lebih jauh dalam konteks, kalau pakai undang-undang darurat tahun 59 itu konteksnya adalah konteks menyelamatkan pemerintahan dan negara, maka dia ada keleluasaan, tetapi keleluasaan itu seringkali digunakan atau berakibat pada sejumlah pelanggaran HAM. Misalnya kasus terakhir di 2003 ya di Aceh, darurat militer itu ribuan korbannya dari mulai ditahan semena-mena, penghilangan orang dan lain-lain. Nah, kalau itu dilakukan,
Saya pikir itu satu, dia menunjukkan bahwa penanganan wabah ini menjadi gagal. Kegagalan itu ditutupi dengan seolah-olah ada yang mengancam negara, padahal negaranya belum belum naik ke panggung untuk memberikan tarian yang membius wabah, tapi eh, sudah nggak jadi naik panggung, tapi justru penontonnya yang diuyak-uyak duluan. eh, Wabahnya ada di atas, tetap ada di atas panggung, yang di atas panggung malah si wabah itu. Tapi akhirnya masyarakat jadi nggak bisa lihat panggung, nggak bisa melihat wabah, karena masyarakat sudah dihadapi oleh kepanikan negara dengan memperlakukan darurat sipil. Padahal situasinya sebetulnya kalau kalau mungkin berimajinasi ke depan, itu sebetulnya nanti situasi itu adalah karena negara tidak eh, komprehensif secara aktif eh, menyediakan informasi, tidak aktif dan tidak kontinu, tidak terus-menerus menyediakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, dan tidak aktif dan tidak kontinu dan tidak aman dalam konteks memberikan bahan-bahan buat para pekerja medik, yang menurut saya sekarang kepanikan itu sudah menyebar ke daerah. Sekarang kita sudah lihat beberapa informasi dari Kalimantan, dari Papua, dari NTT, tim medis dan juga dokter-dokter yang kekurangan alat. Jadi nanti akhirnya kegagalan itu ditutupi dengan apa namanya, kritik yang makin besar, teriakan yang makin besar dari masyarakat, dan nanti atau mungkin tindakan-tindakan dari masyarakat, dan nanti itu diresponnya dengan bisa terjadi dengan darurat sipil. Dan indikatornya, modalnya sudah ada telegram Kapolri yang melarang eh, apa, meminta aparatnya untuk menindak hoax. Lalu ada telegram Polri juga, ya Kapolri, yang minta untuk memidana jika ada masyarakat yang melakukan penghinaan kepada presiden. Lalu juga telegram tentang pengamanan pangan. Nah, artinya nanti itu semua adalah pintu masuk untuk mengelola masyarakat. Jika nanti itu dianggap tidak mampu, maka dia naik eskalasinya menjadi darurat sipil. Nah, ini imajinasi yang saya khawatir. Mungkin kita dalam 2 jam terakhir ini dapat juga beberapa link berita pernyataan dari Kapolda Metro yang mengatakan mau ada tindakan dan tindak pidana kelompok anarko. Yang saya agak bingung, saya baca pernyataannya, sepertinya itu kayak ada laporan intelijen yang mengatakan bahwa ini anarko akan bergerak dan lain-lain. Nah, ini saya nggak paham atau khawatir, justru apa ya? Saya mau menganggap statement ini kurang tepat. Hari ini harusnya negara memastikan bahwa mereka uh, memegang kontrol terhadap kebutuhan masyarakat, dan juga yang paling utama adalah penanganan wabah. Kalau kita sejajarkan secara paralel dengan sejumlah hal yang lain, Gus Roy. Misalnya si Agus juru bicara masih ngumumin yang sebetulnya kan lagunya sama tuh ya, tiap hari nongol gitu, sekarang seminggu saya pakai masker terus, angkanya udah naik segini, angkanya naik segini, angkanya segini. Gak ada yang lain yang disampaikan selain angka-angka itu aja yang ditungguin sama masyarakat. Itu di satu sisi. Yang kedua, kita masih banyak mendengar bagaimana barang-barang alkes ini masuk. Tapi sebenarnya standarnya pemerintah apa? Kita nggak pernah tahu sampai hari ini apa sih alat yang mau digunakan oleh pemerintah. Rapid test, swab test, PCR. Nah, lalu kita dengar ada orang Indonesia sudah bikin karya PCR yang sebagaimana banyak hari. Itu yang paling tepat. Tapi Singapura, India malah beli karyanya orang Indonesia. Tapi Indonesia sendiri nggak beli. Nah, saya khawatir ini dijadikan ajang para importir juga untuk berdagang dalam situasi ini. Saya punya informasi tentang barang yang keluar dari pelabuhan itu harganya berapa, tapi harga yang dibeli itu harus berapa. Itu bedanya jauh sekali. Jadi menurut saya kalau disejajarkan ini semua,
kita tidak melihat ada progres, tapi yang kita temukan justru apa namanya, balapan informasi yang menurut saya kita belum tahu ini aransemennya seperti apa, arahnya. Kita tidak melihat ada perbaikan, tapi justru negara tidak menunjukkan apa namanya, nggak ada titik positif yang kita bisa jadikan rujukan harapan untuk sama-sama kita lihat atau kita jadikan pegangan dari sebuah bandul itu. Pegangan ujungnya ini kita nggak dapet nih apa nih. Jadi sebenarnya ini bukan bandul, jadi bandulnya ada macam-macam yang bertubruk-tubrukan karena ada beberapa balapan informasi tadi. Gitu Gus. Berarti ya kalau ngikutin imajinasi tadi ngeri banget, Mas. Iya, Itu sebenarnya sih bisa kalau memicu terjadi konflik sosial yang lebih luas. Artinya wabah ini dengan penanganan pemerintah yang begitu punya legitimasi untuk tindakan represif ini kan memicu konflik sosial yang lebih luas. sebetulnya kan ketegangan sosial sekarang sudah ada. Misalnya orang nggak boleh dikubur. Hmm. Eh, itu satu. Yang kedua soal lepasnya para tahanan. Eh, Hmm. misalnya ada orang yang bilang, ya, tapi kan benar buktinya mereka baru keluar nyolong. Hmm. Ya, memang benar. Kalau pakai konsep orang yang baru perubahan politik ada konsep namanya DDR, disarmament, dimobilisasi, disarmament dan rehabilitasi. Orang yang baru keluar dari penjara, yang nggak punya rumah dan nggak punya pekerjaan, nggak pegang uang, mereka mau ngapain? skillnya 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 mencuri. ya itu nyolong. Iya. Ya, iya. Terus dia ketemu sama situasi yang kok ini bikin sugesti, kangen loh, kok ini kosong jalanan, ada motor nangkring, jadi curi gitu. Nah itu makanya, jadi Yasona Lawli itu sama teman-temannya di Kumham nggak bisa hanya ngebebasin, harusnya juga membuat satu perangkat kontrol. Kan orang itu belum selesai menjalani hukuman, jadi dilepas, tapi dia harus tahu Anda dilepas ini pulang kemana, Hmm. siapa yang tanggung jawab. Nanti kalau petugas kami mau ngontrol Anda masih ada atau nggak kabur kemana-mana, nggak ngulang kejahatan, itu siapa? Nah Hmm. itu semua harusnya, jadi melepas itu bukan dibebasin kalau orang Jawa bilang apa, diucul gitu aja kayak burung gitu, nggak bisa. Ya. Dia memang harus dilepas, terpantau. Nah, eh, kalau ada pernyataan, ada ditunjukkan bagaimana mereka mantau, masyarakat juga muncul keyakinan, keberanian untuk bilang, oh ya berarti negara bekerja. Kalau ada keyakinan itu psikologis, itu saya pikir ketegangan sosial akan lebih rendah. Nah, termasuk juga misalnya soal mengubur orang yang meninggal. Mengubur orang yang meninggal ini, saya menduga bahwa ada yang menyebarkan info bahwa COVID ini bukan sekedar menular, tapi juga kayak merendahkan martabat manusia. Jadi kayak orang tuh gengsi, nggak boleh si ini dikubur di sini, ini kayak kutukan nanti menyebar ke kita semua. Hmm. Nah, saya pikir ini tugasnya tokoh-tokoh karismatik, tokoh-tokoh sosial, tokoh masyarakat yang memang perlu untuk di sana. Dan mereka harusnya jadi temannya pemerintah. Nah, ketegangan-ketegangan ini jika tidak dimobilisasi, dilawan dengan memobilisasi sebanyak mungkin, selengkap mungkin, terus-menerus, saya pikir ini justru nanti bisa terjadi apa namanya, sumbu-sumbu itu muncul semakin banyak. Nah itu nanti yang kita bilang nanti pada akhirnya ada semacam chaotic besar. Chaotic besar ini justru nanti menguntungkan negara karena mengalihkan tugas negara yang utama pada penanganan masalah-masalah yang seperti itu. Skillnya pemerintah Indonesia ini kalau dilihat dari rejim-rejim represifnya, demennya yang situasi-situasi kayak begitu. Nah. Itu the skillnya ya, Itu dia, skillnya begitu. bakatnya di situ. Karena dia perform kan, nongol. Iya, iya. Eh, apa namanya? Kalau apa ya?
kalau pakai pendekatan filsafat apa? Empirisismenya itu Ya. dilihat kelihatan bisa diukur, oh ini berapa orang, 300 orang bergerak bantukan ke sana, itu news. Dan buat mereka pimpinannya jadi, woi saya nih yang mimpin. Nah, kalau begitu kira-kira menurut Mas Haris apa yang bisa kita lakukan nih untuk mencegah tidak ada situasi yang chaos, nggak ada krisis yang lebih besar gitu. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah jangan sampai pemerintah punya alasan untuk melakukan darurat sipil atau jangan sampai rezim ketertiban militeristik dan represif itu bangkit di tengah situasi wabah yang berbahaya. Menurut saya begini, sebetulnya berangkat dari tesis yang hari ini terjadi juga, bahwa sebetulnya yang berdaya di lapangan itu masyarakat, yang bertahan menghadapi wabah ini masyarakat. Beberapa teman itu, saya berangkat dari juga yang poin kedua, saya mau berangkat dengan pernyataan bahwa beberapa teman itu berdiskusi dalam ruang private, dalam ruang yang tertutup, mengatakan bahwa ini sebenarnya pemerintah ini sebetulnya ngumumin angka ada 3.000 berapa ratus orang itu, atau peningkatan 200-300 orang tiap hari itu, ya karena memang cuma itu yang bisa dideteksi. Sebetulnya yang terdeteksi, yang terpapar virus itu ada kecurigaan yang bilang udah puluhan ribu, ada belasan ribu, dan lain-lain. Cuma negara nggak bisa. Dan itu berdasarkan analisis sejumlah lembaga di luar negeri, Indonesia itu yang paling rendah kemampuan mendeteksinya. Bahkan di bawah Thailand, di bawah Malaysia, jauh di bawah Singapura. Yang itu juga membuat heran sejumlah orang di luar negeri, katanya negara G20. Katanya tahun 2045 atau 2040 katanya gaji kita 27 juta. Kok dalam menyisir virus ini kok kemampuannya cuma segitu? Ya, ya, ya. Saya mau sandingkan dengan sejumlah hal yang saya dapat banyak info bagaimana barang-barang alat tes itu yang tidak seragam itu masuk ke Indonesia lewat para importer. Ya kan? Artinya kreativitas kelas menengah ke atas untuk memproteksi diri, mereka nggak mau nungguin negara, itu udah jauh lebih besar. Dan banyak dari orang-orang kaya itu berdonasi. Ya, ini dalam rangka membangun, menunjuk, saya mau bilang ada daya tahan masyarakat ya, orang kaya yang membantu orang miskin itu udah dari mulai hand sanitizer, bantu disinfektan, rapid test, APD, sumbangan-sumbangan, lalu ada tokoh fashion juga merubah industri bajunya untuk jahit APD disumbangkan ke sejumlah dokter. Jadi sebenarnya daya. Kenapa? Hani Avanti apa siapa ya kalau nggak salah kemarin saya baca. Betul, Hani Avanti itu. Nah jadi sebetulnya yang lebih berdaya adalah masyarakat dibandingin pemerintah. Pemerintah itu saya ngelihat ya itu sebenarnya tugas normal, nggak ada tugas yang luar biasa. Kalau bahasanya Tukul nggak ada yang amazing, ya kan? Jadi melahirkan informasi yang kalau dilihat dari awalnya Januari Februari banyak bohongnya, lalu sadar, lalu sebulan kemudian atau 3 minggu kemudian baru bikin keputusan-keputusan yang sifatnya legal, tetap lalu memutuskan untuk mendonasikan uang yang sebagian uang itu sebenarnya muncul dari Bank Dunia atau IMF. Nah di lapangan daya tahan itu lebih banyak dimunculkan oleh si masyarakat. Meskipun akhirnya kita harus akui, angkat jempol untuk sikap-sikap yang decisif ya dari sejumlah gubernur. Misalnya DKI, Jateng, Jabar, Jatim, Papua, sejumlah wali kota atau bupati, menurut saya mereka cukup harus diacungi jempol, cukup berani, karena mungkin mereka, kalau saya menyebutnya mereka yang berhadapan dengan situasi perpolitikan, situasi sosial, dan mereka ada dalam ranah politik yang sifatnya lebih ke kayak gaya Athena klasik, jadi politik kota. Jadi mereka yang lihat langsung, mereka yang nggak bisa menghindar, mereka harus beri jawaban dengan situasi-situasi yang konkret.
Nah, jadi Ya. saya menyayangkan pemerintah pusat yang tidak berimajinasi untuk membangun sebuah rencana dari situasi. Jadi artinya saya mau bilang situasi buruk ini sebenarnya bisa dijadikan alat untuk kita atau dijadikan momentum untuk kita menjadi lebih baik, dan itu nggak dilakukan. Artinya potensi pelanggaran HAM-nya besar dan potensi naiknya rezim ketertiban tadi itu juga besar, Mas. Besar. Jadi sebenarnya kalau bicara pelanggaran HAM di situasi hari ini pun sudah banyak pelanggaran hak atas kesehatan kan. Ya. Hubungan terhadap para pekerja HAM-nya, para pembela HAM-nya, para dokter itu kan mereka yang ada di frontline hari ini, mereka juga lemah perlindungan kita kepada mereka. Bukan nggak ada. Saya mau Ya. bilang bahwa ada sejumlah daerah. Saya pikir info yang saya punya, misalnya Ridwan Kamil, Anies Baswedan, mereka cukup maksimal membantu. Tapi saya ngeri ngelihat ketersediaan kualitas secara umum. Saya mau bilang dunia medik di sejumlah daerah, terutama di Indonesia Timur misalnya, itu menurut saya bukan salahnya mereka, tapi salahnya negara yang nggak pernah membangun kapasitas kepada mereka. Dan akhirnya itu nanti mengganggu terpenuhinya hak kesehatan masyarakat. Itu ada pelanggaran HAM di situ. Belum lagi yang juga jadi perhatian saya adalah soal bagaimana serangan-serangan terhadap orang-orang yang mencoba memberikan informasi, membangun awareness. Mereka dituduh hoax, kemarahan, mereka nggak dapat akses seperti yang di Bali. Mereka nggak bisa dapat akses ke sana dan kemari, dia posting live di Facebook, lalu malah dipidana. Menurut saya ngapain sih negara buang-buang waktu yang seperti itu? Makanya ada joke yang benar, yang ditahan dan dibebasin, yang di luar malah ditahan. Iya. Jadi menurut saya nggak masuk akal. Jadi ngapain negara buang-buang energi di situ? Lebih baik negara memberikan upaya pemulihan, penanganan yang lebih maksimal dengan memastikan ketersediaan, aksesnya, kualitasnya itu diperbaiki, dimanfaatkan. Nah, ini menurut saya yang yang kurang memuaskan lah, kita lihat masih di level-level yang minimum, dan akibatnya banyak orang yang nggak dapat hak di bidang kesehatan. Mereka juga terancam nggak dapat informasi, dan akhirnya situasi ini nanti memunculkan kegelisahan, pakai bahasa sopan sebelum bahasa chaos. Ini muncul penanganan yang jauh lebih represif. Nah, di situ nanti akhirnya kita muncul dari satu peristiwa pelanggaran HAM menuju ke peristiwa-peristiwa lain yang lebih besar dalam soal pelanggaran HAM, dan nanti nambah lagi kita catatan buruk pelanggaran HAM di Indonesia yang dulu-dulu, yang kemarin-kemarin nggak selesai, hari ini misalnya di Gata Novel Baswedan nggak selesai kasusnya, muncul lagi yang baru-baru. Mas, kalau komentar Mas Haris tentang Omnibus Law gimana, Mas? Ini kan Pertama, juga ngokok juga kan? maksud saya begini, nggak hanya di Omnibus Law-nya aja yang bermasalah dan harus dibatalkan, tetapi konteks hari ini dan juga subjek yang menangani pembahasan Omnibus Law itu juga nggak tepat. Jadi kalau yang nomor satu tadi soal Omnibus Law-nya, kita udah sama-sama tahu lah Omnibus Law itu harus ditolak, kenapa alasannya. Tapi yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah di momentumnya hari ini adalah momentum penanganan wabah. Pemerintah lewat juru bicaranya, lewat siapa selalu bilang kita harus bersama-sama, yang kaya harus bantu yang miskin, ini saatnya kita mengulurkan tangan, turun kerja, apa semua segala macam dipakai yang seolah-olah ngelempar kepada kita. Tapi saya mau bilang oke, kalau gitu ini namanya tugas rame-rame. Tapi begitu tugas rame-rame, di dalam pemerintah sendiri nggak ada yang mau ikut rame-rame nanganin wabah. Dia malah melipir sendiri. Ya, ayo kita bahas Omnibus Law gitu. Ini kan namanya 378 penipuan. Kita disuruh rame-rame diem di rumah. Iya. Yang itu
itu akan membatasi hak partisipasi kita secara fisik untuk mengawasi, turut serta, memprotes pembahasan Omnibus Law. Jadi sebetulnya ini yang tadi saya bilang, mencuri atau nyolong atau nikung di momentum ini. Orang disuruh bekerja mati-matian membantu bersolidaritas, yang bahkan negara ngelempar nomor rekeningnya, ayo nyumbang ke sini buat negara, ya kan? Minta sumbangan ya negara ya. Negara minta sumbangan, belakangan negara jual surat utang, Ya. diprotes surat utang luar negeri, mereka bilang enggak nih jual surat utangnya ke dalam negeri. Katanya kita suruh bantu orang, kok disuruh kita suruh beli surat utang sekarang, ya kan? Nah, itu pun dibayarnya 30 tahun, 50 tahun, ya kan? Jadi orang-orang yang tua-tua bilang, ngapain saya beli? Orang baru dibayarnya 30 tahun, keburu lewat kita ini kan, kalau melihat life expectancy kita. Nah, jadi kita didorong ke sana, kita didorong untuk fokus pada wabah, baik partisipasi untuk tidak melakukan kegiatan, duit kita diminta menyumbang, ya kan, pikiran kita harus nunduk sama rencana pemerintah, tetapi di dalam pemerintah itu sendiri, ya, mereka menyempel, saya bahas Omnibus Law, itu, ini menurut saya nggak benar sih, ya kan, ini mereka mengkhianati kebersamaan untuk menangani wabah, itu satu. Yang kedua, DPR dengan konsep situasi itu, DPR itu kan punya fungsi budgeting, punya fungsi legislasi, punya fungsi pengawasan. Mestinya diberdayakan itu semua. Fungsi legislasi bukan untuk ngebahas undang-undang yang lain atau RUU lain. Fungsi legislasi mestinya diberdayakan untuk penanganan wabah misalnya. Apakah 80 lebih peraturan perundang-undangan yang muncul hari ini terkait dengan wabah itu sinergis, cukup untuk menangani wabah ini, ya kan? Ini kan ada 80 lebih nih, Gus ini ya, muncul dari mulai peraturan gubernur, peraturan kementerian, macam-macam. Kantor saya udah ngedetect, itu ada puluhan, udah banyak. Mereka harus melihat itu. Yang kedua, budgeting. Yang Jokowi teriak-teriak pidato tiap sore kita akan alokasikan bebas listrik, bayar relaksasi ini, itu, dan lain-lain. Itu punya visi, perlu diuji visinya pada penanganan wabah atau enggak. Kalkulasinya seperti apa. Nah, lalu penanganan-penanganan di lapangan, itu komisi-komisi itu mestinya kerja, ngawasin. Menteri Kesehatan dipanggil, udah menterinya dipanggil. Tapi harus detail pada sektor alat kesehatan, jumlah kapasitas, perlu atau tidak kita berdayakan mahasiswa-mahasiswa ilmu kesehatan yang ada di berbagai kota. Bagaimana membantu pramuka diperbantukan, bagaimana logistik, semua dicek. Jadi energi itu harusnya di sana. Bukan tiba-tiba ngebahas Omnibus Law. Ya kan? Apakah harus punya baru tahun ini undang-undang? Nah, yang terakhir saya mau bilang, tugas DPR membuat proyeksi. Kalau Omnibus Law, taruh Omnibus Law Ibu Kota Baru disahkan tahun ini, maka proyek dimulai tahun ini. Nah, sekarang saya mau sandingkan dengan Corona ini. Corona ini, mudah-mudahan, insya Allah, mari kita berdoa, 2-3 bulan selesai. Tapi kan dampaknya ini panjang. Bisa sampai tahun depan. Apa kontribusi negara untuk terus membangkitkan gairah ekonomi rakyat di tahun 2021 dampak dari Corona ini? Ya kan? Nah, maka budget yang misalnya dipotong oleh Wisnu Tama, kemarin saya baca berita 500 miliar dialihkan untuk ini, itu untuk tahun ini aja, untuk tahun ke depan juga. Nah, kementerian-kementerian yang lain seperti apa? Pemerintahan daerah yang lain seperti apa? Nah, itu semua harus dikawal oleh DPR. Jadi menurut saya kalau ada DPR yang masih mau terima duit untuk beli mobil baru, DPR yang mau kerja untuk ngebahas Omnibus Law, menurut saya itu nggak etis, nggak pantas, nggak layak, nggak elok. Menjadikan diri mereka kayak musuh
buat masyarakat. Orang lagi susah payah seperti ini, malah mereka nggak empati, malah mereka justru menunjukkan karakter politik di zona yang kejam tadi. Ya, nunjukin bakatnya malahan. Iya. Nunjuk, Ya, menarik sekali sebenarnya Mas. Artinya ini kan paradoks-paradoks ini muncul ke permukaan. Jadi kalau sekarang misalnya Kapolri mengeluarkan statement atau edaran untuk bisa menangkap sewaktu-waktu masyarakat atau kelompok yang dianggap menyebar hoax, mengkritik pemerintah Jokowi atau dianggap melecehkan, itu kan sesungguhnya paradoks karena pemerintah sendiri juga membuka aibnya sendiri. Iya, betul. Di satu sisi meminta masyarakat untuk diam di rumah, mereka malah ngotot pengen membahas Omnibus Law. Bahkan Presiden Jokowi tempo hari juga kan nyebar-nyebar sembako itu di jalanan. Mestinya bisa Ya, lebih dari itu. iya. Bisa lebih itu atau mungkin memang cuman itu yang kemudian bisa dikerjakan. Ya skillnya Padahal mungkin sebenarnya itu. itu tugasnya YouTuber itu Mas. Iya, sampai tuh yang artis ngetop YouTuber itu yang rame di Si, Twitter, si ya siapa namanya itu? cewek itu. Atta Halilintar. Bukan Halilintar, petir atau apa gitu, ya kan. Tapi tapi yang kalau bagi-bagi begitu bisa, udah banyak yang bisa. Jadi Ya, menurut saya memang eh, apa ya? Makanya tadi itu itulah tadi yang saya bilang, ada kapasitas negara yang harusnya jauh di balik awan, tapi dia bisa bisa kelihatan sama masyarakat. Nah ini enggak, dia justru ada di bawah. Jadi negara itu bukan bikin kebijakan yang punya dampak di bawah, yang menjawab masalah, tetapi dia justru ada di bawah untuk seolah-olah menunjukkan bahwa saya bersama Anda. Padahal bukan soal saya bersama Anda dalam konteks yang seperti itu. Bagi-bagi beras itu bukan. Lagian beras yang dibagi berapa sih? Dipakai makan 4 hari ya, saya. Nah, jadi dalam hak asasi manusia itu ada satu prinsip yang namanya answerability. Sebenarnya negara, tanggung jawab negara itu ditunggu dalam rangka untuk bisa menjawab masalah. Gitu. Jadi ya. bukan dia dekat sama rakyat, yang kalau Jokowi bilang, Anda harus salaman sama rakyat supaya bisa merasakan tangan. Ya, itu simbolik, bukan dalam arti harfiah Anda harus kerjakan tangannya. Ya kan? Iya. Ini punya bercandaan di teman tongkrongan saya, ada Ali Topan anak jalanan. Ya kan? Hmm. Nah, kami plesetkan menjadi Ali Sopan anak salaman. Nah, Ali Sopan kalau nonton di bioskop, dia salaman sama semua orang di bioskop. Iya, Selesai iya, dia iya. salam, habis Pak. Ya. Jadi Iya, iya, tujuan iya. Anda bukan berbaik hati dengan cara salaman. Jadi Anda ikutin permainan dalam bioskop, yaitu Anda diam, Anda cari kursi Anda nonton. Ya kan? Apa intimasi sosialnya itu setelah selesai dari nonton bioskop, ketemu teman Anda tegur sapa. Bukan kita masuk ke bioskop salaman sama semua orang untuk menunjukkan bahwa kita ini bersahabat, bukan. Jadi salah kaprah. Ya kan? Jadi kalau mau bagi-bagi beras itu ya Pak RT saya aja cuma bagi-bagi informasi gitu, ya kan. Kalau soal beras ada cara lain, nggak perlu negara harus ngerjain bawa-bawa beras bagi-bagiin ke orang, salah gitu kan. Ya. Oke Mas, menarik sekali. Nah, ini terakhir Mas, obrolan terakhir, biar rasan-rasan politik ini bisa berlanjut gitu, dan nggak dianggap sedang berusaha untuk melecehkan wibawa pejabat tinggi negara. Gitu. Apa saran Mas Haris yang harus dilakukan oleh pemerintah? Apa 3 hal atau 5 hal resep harus begini? Itu aja deh. Gitu. Menurut saya yang penting itu soal satu, soal keterbukaan informasi ya. Kegagalan negara itu harus berani diakui. Misalnya data pneumonia, data orang meninggal, itu harus disejajarkan dengan data yang bisa dideteksi oleh negara.
Itu satu. Yang kedua, jadi soal data ini harus diungkap. Lalu memperbanyak ruang bagaimana masyarakat bisa kontributif terhadap informasi apapun, supaya nggak jadi semacam sakwa sangka, stigma, diskriminasi, konflik sosial di bawah dalam skala-skala kecil itu harus dihindari, meskipun nggak bisa dihindari dalam arti 100%, tetapi harus disediakan kanal-kanalnya. Lalu juga yang paling penting dalam konteks medik, selain memastikan yang terbaik sesempurna mungkin untuk mereka yang bertarung melawan virus ini, yaitu para dokter, tenaga medis, para suster, orang-orang itu menurut saya kalau bisa difotokopi perbanyak lah, dengan cara kasih APD, apapun, mobilisasi tekstil. Kita ini kan nomor berapa? 5 besar di dunia produksi tekstil. Mana negara duduk bareng mereka, mau bilang, 3 bulan lalu kita dengar kabar bagaimana di Solo, Sungai Bengawan Solo itu kena pencemaran dari teks, ya kan? Bikin baju. Kritex akhirnya merubah diri untuk produksi APD, ya kan? Ya harus dihargai sedikit, tetapi yang lain bagaimana mobilisasi itu? Bahkan yang fashion aja bisa. Nah, menurut saya mobilisasi itu penting. Dan ini ternyata secara de facto UMKM kita tuh ada di situ, ya kan? Nah, jadi menurut saya ini yang bisa kita lakukan, memberdayakan masyarakat dengan konteks-konteks yang sesuai. Lalu juga terakhir mengambil keberanian untuk menentukan cara apa kita ingin mendeteksi, cara apa kita ingin mencegah. Jadi PSBB itu harus sinergi dengan cara negara memerangi wabah langsung secara medik, secara saintifik. Bukan sibuk sama masyarakat, ayo diam di rumah, nggak boleh pulang kampung. Iya, itu udah. Meskipun nggak bisa 100%, itu akan dilakukan. Tapi negara juga tunjukin dong, dengan alat apa kita akan. Jadi waktu saya diam di rumah, waktu kita nggak pulang kampung, itu kita juga ada kontribusi dalam bentuk-bentuk tindakan-tindakan medik. Negara harus nunjukin itu. Nah, ini yang menurut saya bukan sekedar. Oke, thank you Mas Haris. Ini meskipun obrolannya singkat, mudah-mudahan bermanfaat dan didengarkan oleh pemerintah. Dan mudah-mudahan acara-acara seperti ini nggak dianggap untuk sedang merongrong wibawa negara, karena kita justru berharap negara hadir di tengah masyarakat. Gitu. Tadi ada poin-poin yang menarik. Masyarakat sipil perlu melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sifatnya kritis, memberi masukan kepada negara agar tidak ada peluang untuk melakukan pelanggaran HAM dan lain sebagainya. Terima kasih Mas Haris. Terima kasih Gus Roy, thank you ya. Oke, ketemu lagi di obrolan lainnya. Wah, anaknya sudah hadir itu. Siap, udah mau ngajak main tak umpet. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kawan-kawan kita lanjut lagi 2-3 hari lagi dengan diskusi lainnya. Allahumma muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.